Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Sally Ayu Karoma dengan NIM B1B1230008. Di sini langsung saja. Di sini saya memenuhi tugas tata kelola keuangan yang mana langsung saja kita langsung ke materinya. Yang pertama ada apa itu pengeluaran pemerintahan? Yang pertama adalah kegiatan dan pengeluaran pemerintahan yang selalu meningkat. Kalau diperhatikan secara seksama, ternyata hampir dalam semua macam sistem perekonomian aktivitas pemerintah dari tahun menahun itu menunjukkan tren yang meningkat. Dengan kata lain, peran pemerintahan dalam perekonomian juga selalu meningkat relatif terhadap kegiatan atau peran yang tercermin dalam porsi pengeluaran pemerintahan. Terus yang kedua ada sebab-sebab meningkatnya pengeluaran pemerintahan. Yang pertama adanya perang atau pergolakan dalam masyarakat, sekali pengeluaran-pengeluaran itu untuk memenuhi adanya kesulitan yang dikurangi maupun yang diadakan oleh tentara-tentara yang terlanjur diangkat sebagai pegawai negeri, di mana mereka ini sebelumnya menganggur dan tidak menjadi tidak menjadi tanggung jawab pemerintah. Akibatnya, baik pengeluarannya pemerintahan cenderung meningkat. Yang kedua, adanya kenaikan kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat. Dengan meningkatnya tingkat penghasilan, maka jelas kebutuhan konsumen dengan barang juga akan meningkat. Terus yang ketiga, adanya urbanisasi atau memberangi perekonomian ekonomi. Terus yang masalah urbanisasi atau perpindahan penduduk ini dari desa ke kota itu perlu dilayani oleh pemerintah, yaitu dengan menyediakan lapangan pekerjaan, kebutuhan masyarakat, ataupun kesehatan lainnya. Yang ke yang keempat ada perekonomian demokrasi, yang mana demokrasi ini memerlukan biaya yang sangat besar, terutama untuk mengadakan musyawarah pemungutan suara atau rapat sebagainya. Pemerintahlah yang harus mengusahakan ini semua, karena pemerintah yang memiliki kemampuan untuk menjaga kepentingan semua pihak atau individu dari masyarakat. Terus yang kelima ada pemborosan dan korupsi. Seringkali menjadi perkembangan peran pemerintah itu justru mengakibatkan adanya ketidakefisiensi atau pemborosan dan birokrasi sehingga pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Ditambah lagi, bila penegakan hukum tidak baik di negara, akan menciptakan kesempatan korupsi yang sangat besar. Dampaknya, yaitu peran pemerintah menjadi semakin besar. Lanjut, yang keenam tadi ya ialah pembangunan ekonomi. Ini adalah perekonomian yang sedang berkembang dari pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Semakin mencolok karena pemerintah bertindak sebagai penggerak. Tetapi di sini peran pemerintah itu kurang maksimal. Terus yang selanjutnya yaitu timbulnya program kesejahteraan sosial sebagai program panti asuhan. Yang di sini adalah perekonomian yang dibutuhkan oleh penduduk yang memiliki bencana alam yang terdampak banjir atau tanah longsor sebagainya. Dan ini adalah yang memerlukan perekonomian yang sangat besar untuk membantu semua penduduk yang sedang kesusahan. Terus yang terakhir ada perubahan iklim, yang mana iklim dan lingkungan merupakan barang publik karena memiliki sifat dan income atau karena itu kalau pemerintah harus bercampur tangan dengan masalah penanggulangan dampak perubahan iklim ini justru akan mengakibatkan pengeluaran pemerintahan semakin besar. Terus yang materi yang selanjutnya adalah efisiensi dalam pengeluaran negara. Yang pertama ada kriteria penilaian kebijakan pemerintah, yakni untuk menilai kebijakan pemerintah. Harusnya ini didasari pada dampak dan kebijakan tersebut. Terus yang kedua ada kriteria keadilan, yang mana bahwa kebijakan pemerintah harus mempunyai akibat yang tidak berat sebelah, yaitu tidak mendukung salah satu. Jadi semuanya ini harus seimbang gitu. Terus yang terakhir ada kriteria efisiensi ekonomi, yang mana efisiensi ekonomi ini sering disebut juga
Pareto optimality merupakan kriteria yang sangat banyak digunakan oleh para ahli ekonomi yang untuk menilai kebijakan pemerintahan. Terus, kriteria yang selanjutnya ada kriteria paternalisme adalah kriteria yang memiliki kebijakan pemerintah untuk menyediakan barang atau jasa yang sebenarnya tidak diinginkan oleh masyarakat, yang sekalipun pemerintah itu melayani masyarakat sebagai keseluruhannya, tetapi pemerintah mempertimbangkan pula kebutuhan setiap individu secara terpisah. Misalnya, jaminan sosial atau untuk golongan tertentu yang dapat menyebabkan orang-orang tidak menabung dan cukup untuk hari kedepannya. Terus yang kedua ada kebebasan perorangan, yang mana pada umumnya orang membeli nilai terhadap kebebasan perorangan. Maka dari itu, pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap kebebasan perseorangan itu harus sekecil mungkin. Lanjut materi yang selanjutnya yaitu pedoman bagi kebijakan pemerintah. Yang telah kita ketahui bahwa pemerintah sebagai negara semakin besar perannya dari tahun ke tahun, sehubungan dengan peran aktivitas pemerintahan yang sangat luas dan selalu meningkat. Itu pula lah yang diciptakan oleh pedoman bagi pelaksanaan aktivitas pemerintahan, sehingga dapat dicapai suatu hasil yang maksimal. Yang pertama, harus ditentukan sasaran dari setiap pengeluaran atau dari setiap kegiatan pemerintah. Yang kedua, harus dibandingkan hasil-hasil yang mungkin diperoleh dari kegiatan-kegiatan pemerintah dengan seandainya kegiatan-kegiatan itu dilakukan. Terus yang terakhir ada suatu alat yang cukup baik sebagai dasar pertimbangan dalam menjalankan berbagai aktivitas pemerintah itu adalah apa yang disebut dengan anggaran pendapatan. Terus yang materi selanjutnya yaitu kebijakan subsidi. Kebijakan subsidi ini adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintahan yang berupa transfer atau subsidi yang sering diartikan sebagai pajak yang negatif, sehingga subsidi pemerintahan menambah penghasilan mereka yang menerima, sehingga mereka mengalami peningkatan penghasilan. Yang pertama yaitu adanya subsidi penurunan harga dan subsidi pemberian pemerintahan. Ini bertujuan untuk melindungi konsumen agar harga yang terlalu tinggi dan sebaliknya pula juga ingin supaya sampai tindakan ini merugikan konsumen. Jadi peningkatan harga itu dilindungi oleh pemerintahan karena agar si produsen tersebut itu merasa itu tidak mendapatkan penurunan harga gitu. Terus yang kedua ada dampak subsidi barang dengan jumlah tertentu, yakni jumlah apabila pemerintah menyediakan suatu jenis barang dengan jumlah yang terlalu pula kepada konsumen tanpa dipungut biaya atau bayaran yang merupakan di bawah harga pasar subsidi. Terus yang materi selanjutnya yaitu klasifikasi pengeluaran pemerintahan. Klasifikasi itu dapat dinilai dari berbagai segi, sehingga dapat dibedakan menjadi beberapa golongan sebagai berikut. Yang pertama ada pengeluaran, yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan mendatang. Yang kedua, adanya pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat. Terus yang ketiga ada pengeluaran yang merupakan penghematan untuk pengeluaran yang akan datang. Terus yang keempat atau yang terakhir adalah pengeluaran yang menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga yang lebih luas. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.